Di era tahun 2000-an, ada banyak sekali film adaptasi komik yang disuguhkan di layar lebar dan menarik minat banyak penonton. Di dasawarsa ini, bahkan bisa dikatakan sebagai era kebangkitan film adaptasi komik terkenal seperti Marvel dan DC Comics, sebelum akhirnya mencapai puncak popularitasnya di dekade setelahnya. Salah satu film yang pada waktu itu berhasil menarik perhatian adalah film adaptasi komik Hellblazer yang diterbitkan oleh DC Comics, Constantine. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja udah hafalkan opening kita? Kalau mau ikutan silahkan, ayo kita ucapkan sama-sama, Universe, welcome to Rewatch. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai John Constantine dan Rachel Weisz yang memainkan 3 peran sekaligus, yaitu saudari kembar Isabel Hudson, Angela Hudson, dan Mamoon. Tapi Mamoon di sini sebenarnya adalah Angela yang kerasukan sih. Lalu ada juga Shia LaBeouf yang waktu itu masih sangat muda dan dia berperan sebagai Chas Kramer. Tilda Swinton yang kalian kenal dalam perannya sebagai The Ancient One, dalam film ini dia berperan sebagai Gabriel. Juga ada Jimon Hounsou sebagai Papa Midnight. Dan kita ingatkan terlebih dahulu, buat kalian yang belum sama sekali nonton film ini, video ini adalah full spoiler content. Film ini diawali dengan penemuan sebuah benda misterius yang telah lenyap sejak Perang Dunia Kedua. Benda tersebut berupa ujung tombak yang dinamakan Spear of Destiny dan ditemukan oleh seorang pemulung terbungkus kain bendera Nazi di Meksiko di sebuah reruntuhan gereja. Konon siapapun yang memegang pusaka itu maka bisa menguasai bumi. Pemulung yang menemukan Spear of Destiny tersebut bernama Manuel yang tiba-tiba tertabrak sebuah mobil. Alih-alih tubuhnya Manuel yang patah, hancur, dan remuk, malah mobil yang menabraknya yang hancur. Manuel kemudian terlihat meninggalkan Meksiko menuju Amerika dengan berjalan kaki. Dan dalam perjalanannya membuat hewan-hewan ternak yang ada di sepanjang jalan yang dia lewati berguguran. Beralih ke Los Angeles, di sebuah apartemen, seorang gadis Filipina kerasukan iblis. Tidak lama setelahnya, seorang detektif supranatural yang senantiasa berhubungan dengan hal-hal gaib, gelap, dan misterius yang bernama John Constantine tiba di apartemen tersebut dan melakukan ritual exorcism untuk menyembuhkan gadis yang kerasukan tadi. Belakangan akhirnya diketahui kalau setan tersebut berusaha menerobos untuk bisa masuk ke bumi. Kedatangan John Constantine di sini ditemani oleh temannya Chas Kramer yang merupakan seorang driver sekaligus muridnya. Chas ini juga memiliki keterkaitan terhadap okultisme sama seperti John Constantine. Tapi di ritual exorcism kali ini dia dianggap belum siap, makanya disuruh menunggu di mobil saja. Constantine adalah seorang pecandu rokok berat yang akhirnya didiagnosis terkena kanker paru-paru agresif yang semakin mendekatkan dirinya dengan kematian. Constantine kemudian meminta dokternya untuk menyelamatkannya, tapi itu mustahil kali ini karena kondisi paru-parunya sudah parah. Waduh, ngeri ya ngelihat ronsennya. Constantine kemudian menemui Gabriel, manusia setengah malaikat dalam wujud androgini alias tidak punya gender. Mau dibilang laki iya, mau dibilang cewek juga iya. Constantine kemudian meminta Gabriel untuk membatalkan kematiannya yang semakin dekat karena kebiasaan menghabiskan 30 batang rokok setiap hari selama 15 tahun. Constantine meyakini ada sebuah aktivitas yang tidak biasa dari alam iblis yang berusaha untuk masuk ke bumi dan kehadirannya bisa berguna untuk mengatasi hal tersebut. Juga dengan harapan dengan begitu dia bisa masuk surga nantinya. Tapi Gabriel menolak, malah menuduh Constantine melakukan semua yang dilakukannya selama ini hanya untuk dirinya sendiri dan neraka sudah menunggunya. John Constantine dikutuk untuk masuk neraka karena pernah mencoba untuk bunuh diri, yang mana itu merupakan sebuah dosa besar dan dia menderita kanker paru-paru yang berkepanjangan. Hal ini akan dijelaskan di pertengahan film nanti. Sebelumnya di tempat lain, di sebuah rumah sakit jiwa, seorang wanita bernama Isabel Hudson ditemukan tewas bunuh diri dengan melompat dari rooftop. Saudara kembarnya bernama Angela Hudson, seorang detektif Departemen Kepolisian Los Angeles, tidak percaya kalau saudari kembarnya Isabel bunuh diri karena dia tahu bahwa Isabel ini adalah seorang penganut Katolik yang kuat, jadi tidak mungkin dia melakukan bunuh diri. Angela pun kemudian datang ke gereja dan secara kebetulan bersamaan dengan Constantine. Constantine bertemu dengan Gabriel, sementara Angela menemui uskup, meminta untuk mengupacarakan jasad saudarinya. Tapi uskup menolak karena saudarinya tewas sebagai akibat dari dosa besar yang dia lakukan, yaitu bunuh diri. Angela kemudian menyaksikan kembali rekaman CCTV keamanan rumah sakit jiwa yang memperlihatkan aksi bunuh diri Isabel. Sekilas tiba-tiba Angela mendengarkan Isabel menyebut nama Constantine.
Dia akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Sementara itu di depan sebuah minimarket, John Constantine tiba-tiba diserang iblis berwujud kumpulan kepiting, serangga, lipan kecoa, kutu kupret, dan berhasil selamat. Setelah itu dia memutuskan pergi menemui Papa Midnight, seorang dukun terkenal yang juga menjalankan klub yang menjadi lokasi netral di mana makhluk keturunan campuran setengah manusia bisa menampakkan wujud aslinya. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke sini karena mereka harus menebak sebuah kartu. Tapi bukan si John namanya kalau tidak bisa menebak kartu yang digunakan untuk masuk. Two frogs on a bench. John Constantine pun boleh masuk, tapi Chess dengan sotoy dengan tebakan plagiatnya malah disuruh cabut. Makanya belajar dulu sama si John, bosku. Setelah menjelaskan apa yang dia lihat dan rasakan tentang upaya penyeberangan setan ke bumi, Papa Midnight tidak percaya. John Constantine pun akhirnya pergi meninggalkannya setelah sempat terlibat sedikit cekcok dengan Balthazar, makhluk setengah iblis. Angela kemudian berhasil menemukan John Constantine dan memintanya untuk membantu menyelidiki kematian saudari kembarnya Isabel. Constantine akhirnya memutuskan untuk membantunya setelah mereka diserang oleh makhluk bersayap dan mengerikan yang diyakini oleh Constantine mereka ini berniat untuk menyerang Angela. Constantine pun melakukan ritual untuk pergi ke neraka dengan memanfaatkan seekor kucing sebagai media transportasinya. Di neraka, dia bisa berhasil menemukan Isabel yang melakukan bunuh diri. Ketika kembali, Constantine akhirnya menjelaskan ke Angela bahwa dia memang melihatnya. Isabel memang dikutuk untuk melakukan bunuh diri itu. Constantine juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia pernah bunuh diri untuk menghindari kemampuannya untuk melihat wujud asli makhluk setengah iblis dan makhluk setengah malaikat. Dia pun kemudian dikirim ke neraka, tapi kematiannya itu hanya berlangsung 2 menit di dunia nyata dan para medis berhasil menyelamatkannya sehingga dia bisa hidup lagi. Namun kutukan akibat upaya bunuh dirinya itu terus melekat hingga kematian akibat rokoknya semakin dekat. Constantine dan Angela kemudian memeriksa kamar Isabel di rumah sakit dan pada akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang merujuk kepada sebuah ayat dalam Alkitab Demon. Constantine kemudian menghubungi rekannya Beeman untuk menerjemahkan Alkitab Demon tersebut dan akhirnya mengetahui bahwa putra Lucifer, Mammon, sedang berusaha mengklaim bumi sebagai kerajaannya. Dan untuk melakukannya, Mammon ini membutuhkan seorang paranormal yang kuat dan juga Mammon butuh bantuan dari Tuhan. Awalnya Angela mengira kalau paranormal yang dimaksud itu adalah Isabel, tapi nantinya akan terjelaskan mengenai siapa paranormal terkuat yang dimaksud dan bantuan dari Tuhan ini. Sebelumnya, ketika di rumah sakit di kamar Isabel, Angela menceritakan kepada Constantine bahwa sebenarnya Isabel adalah peramal dan juga paranormal yang bisa melihat hal-hal aneh yang membuat dirinya akhirnya dimasukkan ke rumah sakit. Angela juga ternyata memiliki kemampuan alias berkah yang sama, tapi dia memilih untuk menolaknya. Angela kemudian memaksa Constantine untuk mengaktifkan kembali kemampuan penglihatannya sebagai paranormal tersebut. Dan tibalah kita di scene yang paling menyesakkan nafas penonton ketika Angela melakukan ritual bathtub yang membuatnya mendekati kematian. Pada saat inilah kemampuan psikis dari Angela kembali aktif dan segera menemukan petunjuk penting tentang koin milik Balthazar yang menjadi dalang pembunuhan teman-teman Constantine. Constantine sendiri kemudian mendatangi Balthazar dan menginterogasinya. Balthazar akhirnya mengungkap bahwa Mammon kini memiliki Spear of Destiny, yang mana ujung tombak ini adalah tombak yang digunakan untuk membunuh Yesus. Dan karena noda darah Kristus melekat di ujung tombak tersebut, maka inilah yang tadi disebut sebagai bantuan dari Tuhan yang dibutuhkan Mammon untuk bangkit dan mengklaim bumi sebagai kerajaannya. Sementara paranormal terkuat sebenarnya bukanlah Isabel, melainkan Angela Hudson sendiri. Angela kemudian diculik oleh sebuah entitas yang tidak terlihat. Constantine kemudian mendatangi Papa Midnight kembali dan kali ini berusaha meyakinkannya bahwa iblis telah melanggar aturan dengan berusaha menguasai bumi. Dengan bantuan Midnight dengan kursinya yang fungsinya mirip dengan Cerebro milik Profesor X di X-Men, Constantine akhirnya mengetahui dari mana Spear of Destiny bisa muncul dan membawanya ke lokasi di mana Angela berada. Constantine kemudian mempersenjatai diri dengan bantuan Chess dan akhirnya pergi ke rumah sakit tempat Isabel tewas bunuh diri. Constantine dan Chess kemudian berhasil melewati hadangan kumpulan makhluk setengah setan untuk menemui Angela. Sementara Angela disergap oleh Manuel dan membawanya ke neraka dan bertemu dengan Mammon.
namun kemudian masuk ke dalam tubuhnya dan membuatnya kerasukan. Dengan bantuan Chas, Konstantin berusaha menenangkan Angela, namun Chas harus tewas dibunuh oleh entitas yang tidak terlihat, yang akhirnya ketahuan bahwa dia adalah Gabriel. Plot twist, ternyata Gabriel benci terhadap sikap Tuhan yang selalu memberikan keistimewaan dan pengampunan terhadap manusia. Karena itu, Gabriel berencana untuk melepaskan seluruh kehidupan neraka di bumi untuk menyingkirkan mereka yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan kasih dari Tuhan. Gabriel kemudian meniup Konstantin sehingga membuatnya terpental dari ruangan, hingga membuat Gabriel bersiap untuk menggunakan Spear of Destiny untuk membebaskan Mammon dari tubuh Angela. Karena sudah tidak ada lagi pilihan, Konstantin kemudian melukai pergelangan tangannya dan membuatnya lebih dekat dengan kematian. Ternyata ini membuat Lucifer terpancing untuk datang dan menjemput jiwa Konstantin untuk dibawa ke neraka. Namun Konstantin memberitahu Lucifer tentang rencana Mammon, anaknya, yang mengkhianatinya untuk membangun kerajaannya sendiri di bumi. Lucifer kemudian mendatangi Gabriel dan mencegah kelahiran Mammon dari tubuh Angela. Gabriel kemudian berusaha memukul Lucifer sebagai penghormatan terhadap Tuhan. Namun rupanya Tuhan sudah terlanjur marah dan memperlihatkan kepada Gabriel dan Lucifer bahwa Gabriel kini tidak lagi mendapatkan perlindungannya sebagai bentuk hukuman. Sayap Gabriel pun terbakar, sementara Mammon dikirim kembali oleh Lucifer ke neraka. Lucifer kemudian mengabulkan permintaan Konstantin sebagai rasa terima kasih. Awalnya Lucifer mengira Konstantin menginginkan perpanjangan waktunya hidup di bumi. Namun ternyata Konstantin justru meminta agar Isabel dikirim ke surga. Lucifer pun akhirnya menuruti permintaan tersebut dan membawa Konstantin ke neraka. Tapi terlambat, Lucifer kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa membawa Konstantin ke neraka karena Konstantin baru saja melakukan sacrifice yang membuatnya diganjar untuk masuk ke surga. Marah, Lucifer akhirnya menyembuhkan Konstantin yang sedang terluka dengan menyembuhkan penyakitnya dan menarik keluar tumor dari paru-parunya, dengan harapan dia pada akhirnya akan mengutuk dirinya lagi untuk membawanya ke neraka di kesempatan berikutnya. Setelah Gabriel dikepret, Angela dan Konstantin pun akhirnya meninggalkannya. Setelahnya, Konstantin yang sekarang berusaha untuk berhenti merokok memberikan Spear of Destiny kepada Angela dan memintanya untuk menyembunyikan tombak tersebut hingga tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, termasuk dirinya. Sayangnya tidak ada adegan ciuman di sini ya. Dan di post credit scene, Konstantin terlihat mengunjungi makam Chas dan kemudian Chas muncul dalam wujud malaikat. Perlu diketahui bahwa beberapa elemen cerita ini diadaptasi dari komik Hellblazer Constantine Dangerous Habits nomor 41-46. Karakter John Constantine dalam film ini sebenarnya mengalami perombakan yang membuatnya berubah dari konsep karakter aslinya dalam komik. Beberapa dari perbedaan tersebut diantaranya adalah John Constantine di sini memiliki rambut berwarna hitam dan lebih banyak memakai jas serta celana berwarna hitam, serta secara keseluruhan penampilannya terlihat lebih bersih dan terawat dibandingkan dengan karakter komiknya. John Constantine juga diperlihatkan berasal dari Los Angeles, bukan dari Inggris seperti dalam komiknya. Walaupun sutradaranya sendiri mengatakan bahwa cerita di komiknya tidak sepenuhnya berlokasi di Inggris. Sedangkan Constantine versi serial yang tayang sebentar di NBC kemudian muncul di The Arrow dan Legends of Tomorrow dan diperankan oleh Matt Ryan lebih dekat dengan karakter asli dalam komik tersebut. Kalau kita bicara dari segi teknis filmnya, film ini sendiri bukanlah film yang bagus-bagus amat. Penyajian naratif film ini memiliki terlalu banyak kelemahan. Untungnya penyajian visualnya digarap dengan baik dan tidak terlalu mengecewakan. Tapi sebenarnya yang sangat mengganggu adalah Keanu Reeves-nya sendiri. Mungkin memang banyak penggemar yang menyukai penampilan Keanu Reeves sebagai aktor yang membintangi karakter yang satu ini. Tapi sayangnya, entah kenapa rasanya yang terlihat dalam film ini bukan Keanu Reeves yang menjadi John Constantine, melainkan Neo dari The Matrix. Reeves sendiri terbukti tidak bisa lepas dari bayang-bayang karakter tersebut. Belum lagi John Constantine di sini terlihat kehilangan perawakan khasnya. Terlepas dari segala perubahan yang tadi kita sebutkan, yang mungkin masih bisalah dimaklumi, Konstantin di sini malah terlihat sebagai sosok yang terlalu serius. Padahal Konstantin sebenarnya karakter yang penuh dengan dialog sinis, dingin, tapi kocak dan licik. Dan yang sangat disayangkan, karakter development yang tidak terlalu mengesankan, baik itu dari John Constantine maupun Angela dan Isabel Hudson.
Bahkan sah-sah saja kalau judul filmnya bisa diganti. Tidak usah pakai Konstantin. Mungkin lebih pas rasanya kalau film ini memakai judul Spear of Destiny. Apalagi memang film ini dibuka dan ditutup oleh ujung tombak tersebut. Sementara peran Shia LaBeouf di sini terasa sangat sia-sia. Kemunculan karakter Chaz yang dimainkannya kadang tidak jelas tujuannya. Kematiannya di babak akhir film pun juga seperti tidak meninggalkan kesan apa-apa. Cukup disayangkan, twist yang disajikan dalam film ini juga terasa sangat kentang. Tapi overall, film ini tetap menjadi film yang layak untuk ditonton, terutama buat kalian yang baru mengenal karakter John Constantine dari series TV. By the way Universe, manakah versi John Constantine yang pengen kalian lihat nanti kalau misalnya DCEU berniat untuk memunculkan karakter ini? Versi Keanu Reeves kah atau versi Matt Ryan? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe, serta kunjungi juga media sosial kita yang lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Join juga Discord kita untuk hal-hal seru lainnya. Dan ada yang mau temenin saya ngopi? It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.